Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, ketemu lagi kita kawan-kawan di mata kuliah kita Hukum Tata Usaha Negara. Semoga pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar membawa manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pada pengantar mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara, beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan istilah dan definisi. Yang pertama adalah definisi administrasi itu sendiri, kemudian definisi negara, kemudian definisi hukum tata usaha negara. Administrasi sendiri, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ali Mufid, bahwa ia adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sekali lagi, ya, administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah definisi administrasi, terlepas dari yaitu makna administrasi secara etimologi atau bahasa yang berasal dari bahasa Latin administrare. Adapun istilah negara atau definisi negara bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara formil maupun materi. Secara etimologi atau bahasa, negara, ya, dikatakan sebagai status dalam bahasa Latin lo stato, bahasa Yunani, ya, the state bahasa Inggris, dan daulah bahasa Arab. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara formil dan material, maka negara dianggap sebagai sebuah pemerintahan atau negara merupakan persekutuan hidup. Ini makna negara atau maksud dari definisi kata negara secara yaitu etimologi dan secara formil maupun materi. Jadi kalau negara dimaknai secara formil, ia adalah sebuah pemerintahan. Tetapi seandainya negara dimaknai secara materi, ia merupakan persekutuan hidup. Nah, di sini kawan-kawan tentu ada banyak pilihan-pilihan terkait tentang yaitu makna negara dari pakar-pakar atau tokoh-tokoh, misalnya Thomas Hobbes, kemudian Plato, kemudian Ibnu Khaldun, Karl Marx, dan lain sebagainya, yang tentu tidak kita uraikan satu persatu di materi ini, ya, atau di video ini, tetapi secara umum bahwa negara itu adalah sebuah organisasi yang memiliki beberapa unsur sebagai persyaratan adanya negara. Jadi, ia adalah organisasi yang memiliki beberapa unsur sebagai persyaratan adanya negara. Jadi organisasi yang unsur-unsur negara terpenuhinya, yaitu unsur konstitutif, yang kedua unsur deklaratif. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif? Yaitu unsur yang meliputi penghuninya ada atau tidak, wilayahnya ada atau tidak, kekuasaan pemerintahannya ada atau tidak, dan kesanggupan berhubungan. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur deklaratif adalah
adanya pengakuan dari negara lain. Ini yang dimaksud dengan negara. Nah, kemudian setelah kita mengenal terkait tentang definisi administrasi maupun negara, maka kita masuk dalam istilah yaitu hukum administrasi negara. Namun lagi-lagi sebelum sampai kepada persoalan terkait tentang apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, maka ada baiknya kita untuk mengenal dulu apa yang dimaksud dengan hukum administrasi. Tadi mengenal administrasi, mengenal makna negara, sekarang mengenal yakni hukum administrasi. Nah, hukum administrasi itu maksudnya adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintahan mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi yang lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian pemerintah. Ya, saya ulangi sekali lagi, hukum administrasi ya, sebagaimana disampaikan oleh Philippus Hadjon, ia merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintahan mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi yang lain memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemerintahan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hukum administrasi negara ya, atau hukum tata usaha negara yang kemudian kadang-kadang digunakan istilah HTUN, kadang-kadang juga digunakan istilah HAN, karena di Indonesia ya, istilah-istilah tersebut kadang-kadang digunakan untuk substansi yang sama. Misalnya hukum tata usaha negara yang disingkat dengan HTUN, kadang-kadang dimaksudkan di Indonesia itu dengan hukum administrasi negara atau HAN. Atau kadang-kadang juga digunakan istilah hukum tata pemerintahan. Nah, istilah-istilah tersebut, misalnya istilah hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, administratif recht. Nah, jadi ketika kita belajar hukum administrasi negara, maka ia mirip-mirip, kalau bisa dikatakan serupa tapi tak sama ya dengan hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, juga hukum administrasi negara. Itu kurang lebih seperti itu, meskipun ya, di tempat lain atau di kampus lain atau di universitas lain mungkin ada pembedaan mata kuliah HAN dan HTUN, tetapi senyatanya yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum di Indonesia bahwa istilah hukum administrasi negara ya disinonimkan dengan istilah hukum tata usaha negara maupun hukum tata pemerintahan. Lalu seandainya pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara itu sudah terjawab, maka ada pertanyaan lain yang meringkas tentang cara memahami terkait tentang materi pada kesempatan kali ini adalah subjek dan objek hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara itu apa? Ya. Kalau yang dimaksud dengan subjek hukum, ya, secara ilmu hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Jadi manusia dan badan hukum itu adalah subjek hukum. Artinya apa? Mereka inilah yang mempunyai wewenang hukum. Jadi maksud dari subjek hukum itu adalah mereka yang mempunyai wewenang hukum,
baik yang berupa manusia maupun badan hukum. Adapun objek hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, ya, itu adalah pemegang jabatan dalam negara atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Ya, jadi ada beberapa hal. Pertama, yaitu negara atau dalam tanda kutip pemegang jabatannya atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Warga ini adalah objek hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Adapun objek hukum ya secara dasarnya, pada dasarnya dimaksud dengan objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan objek hukum pada dasarnya. Namun, lebih dikhususkan pada hukum tata usaha negara, yang dimaksud dengan subjek hukumnya, objek hukumnya, mohon maaf, adalah pemegang jabatan dalam negara atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Hal ini dapat difahami dari yaitu makna dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara itu sendiri, bahwa ia adalah merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan dalam negara dan warga masyarakatnya. Jadi, bahwa hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka di saat yang sama objeknya adalah para pemegang jabatan itu sendiri, nah, dalam kutip di dalam negara tersebut, atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Persoalan selanjutnya adalah apa yang menjadi landasan adanya hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Yang berkaitan dengan itu maka ada 3 landasan, yaitu pertama adalah negara hukum, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga karakter instrumentasi. Yang dimaksud dengan landasan negara hukum maksudnya berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Adapun yang berkaitan dengan demokrasi maksudnya adalah berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan karakter instrumentasi maksudnya adalah yaitu hukum administrasi harus bersifat efektif dan efisien. Efektif artinya berhasil guna dan efisien berdaya guna. Persoalan selanjutnya adalah apa yang menjadi landasan adanya hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Yang berkaitan dengan itu maka ada 3 landasan, yaitu pertama adalah negara hukum, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga karakter instrumentasi. Yang dimaksud dengan landasan negara hukum maksudnya berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Adapun yang berkaitan dengan demokrasi maksudnya adalah berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan karakter instrumentasi maksudnya adalah yaitu hukum administrasi harus bersifat efektif dan efisien. Efektif artinya berhasil guna dan efisien berdaya guna. Slide terakhir ini adalah berkaitan dengan interrelasi hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lain yang masih serumpun. Yang pertama adalah
hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Ya, bagaimana korelasi antar keduanya? Bahwa kalau di dalam ilmu administrasi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, dan yang semisal dengan itu diposisikan sebagai bentuk perumusan kebijakan atau kehendak negara yang harus dijunjung tinggi dan diselenggarakan. Jadi peraturan-peraturan, undang-undang, ya, teks-teks hukum itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Itu dilihat dari sudut pandang ilmu administrasi negara. Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukum administrasi negara, kesemuanya itu adalah sumber hukum. Dianggap sebagai manifestasi daripada hukum, produk hukum. Jadi itu interrelasi hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Subjeknya sama, tapi menghasilkan kesimpulan sudut pandang yang berbeda. Adapun yang kedua adalah hubungan atau interrelasi hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara dengan hukum tata negara. Nah, yang perlu diperhatikan lebih dahulu adalah kadangkala HTN atau hukum tata usaha negara itu disamakan dengan hukum administrasi negara. Di mana itu ketika HTN dimaknai dalam arti sempit. Tapi ketika HTN dimaknai dalam arti luas, maka baru kemudian antara HAN atau HTUN itu kemudian berbeda dengan HTN. Nah, kalau HTN ya, itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan badan-badan hukum kenegaraan serta pemberian wewenang kepadanya. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, maka HTN di antara fungsinya adalah mengetahui organisasi negara serta badan-badan lainnya yang berkaitan dengan itu. Sedangkan hukum administrasi negara HAN atau HTUN yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya negara serta organ-organ negara tersebut melakukan tugas-tugasnya. Nah, sampai di sini saya kira pertemuan untuk materi kita perdana dalam materi, bukan perdana dalam pembukaan kuliah. Tentu saya pikir ada banyak hal yang membuka ruang untuk didiskusikan atau disempurnakan. Oleh karenanya kawan-kawan yang mempunyai pemikiran atau pengetahuan atau khazanah yang lebih atau di luar dari apa yang telah disampaikan tadi bisa disaringkan atau didiskusikan di ruang perkuliahan kita ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.